Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indriani dari Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini kita akan membahas mengenai realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memosisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, saya ingin bertanya, apa sih individu itu? Apa sih kelompok itu? Nah, apakah semua kelompok itu dapat dikatakan kelompok sosial? Mari kita kupas bersama-sama. Nah, individu atau kata individu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak dapat terbagi. Nah, jadi individu adalah sesosok manusia yang independen atau tunggal. Atau dapat dikatakan individu itu adalah seseorang atau perseorangan. Nah, mengapa sih individu itu membentuk sebuah kelompok? Jadi ada 4 alasan mengapa individu membentuk sebuah kelompok. Yang pertama, individu membuat sebuah kelompok karena individu ingin mempunyai keturunan atau untuk memenuhi fungsi reproduksinya. Ketika seseorang ingin mempunyai suatu keturunan, maka ia harus berinteraksi dengan orang lain atau ia harus membentuk sebuah kelompok seperti itu. Yang kedua, mengapa sih individu membentuk sebuah kelompok? Karena ketika individu atau manusia hidup sendiri, ia akan merasa lemah. Nah, jadi individu membentuk sebuah kelompok yaitu untuk memperkuat diri. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mengapa individu membentuk sebuah kelompok? Karena untuk mendapatkan banyak keuntungan. Contohnya, ketika saya berinteraksi dengan guru saya, maka saya akan mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru saya, seperti itu. Yang keempat, mengapa sih individu membentuk sebuah kelompok? Nah, karena memiliki kesamaan. Karena ketika individu satu dengan individu lainnya memiliki sebuah kesamaan seperti memiliki hobi yang sama, memiliki makanan yang sama, memiliki tujuan yang sama, maka ia akan membentuk sebuah kelompok seperti itu. Nah, tadi kita telah mempelajari apa itu individu dan mengapa individu membentuk sebuah kelompok. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu kelompok dan apa sih bedanya kelompok dengan kelompok sosial. Nah, kelompok adalah sekumpulan orang, hewan, dan lainnya. Sedangkan kelompok sosial menurut Surjono Sukanto adalah himpunan atau kumpulan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi kelompok, apa bedanya kelompok dengan kelompok sosial adalah apabila kelompok itu secara umum, sedangkan kelompok sosial itu untuk manusia dan hidup bersama secara terus-menerus dan saling berhubungan. Nah, adapun karakteristik kelompok sosial yaitu ada 6. Yang pertama yaitu saling berinteraksi. Nah, kelompok sosial ini saling berinteraksi, saling berhubungan. Ketika suatu kelompok itu, suatu manusia atau suatu kumpulan manusia itu saling berinteraksi, itu bisa dikatakan kelompok sosial. Nah, yang kedua yaitu memiliki kesadaran. Nah, bahwa satu orang dengan orang lainnya, atau satu individu dengan individu lainnya, atau satu anggota dengan anggota lainnya itu memiliki kesadaran bahwa ia adalah anggota dari kelompok sosial tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berhubungan timbal balik. Nah, apa sih berhubungan timbal balik ini? Jadi, ketika satu dengan anggota lainnya itu saling membantu gitu. Adanya timbal balik. Yang keempat yaitu adanya faktor pengikat.
Nah, dalam kelompok sosial biasanya itu ada faktor pengikat di antara anggota satu dengan anggota lainnya, seperti di dalam kelompok sosial itu memiliki norma, nilai, aturan dan sebagainya. Itu yang mengikat satu anggota dengan anggota lainnya. Yang kelima yaitu memiliki struktur. Nah, jadi dalam kelompok sosial ini dia memiliki struktur keanggotaan seperti mempunyai ketua, mempunyai sekretaris, anggota dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang terakhir bersistem dan berproses. Jadi setiap anggota itu berproses untuk menuju tujuan yang ingin dicapai gitu. Itu 6 karakteristik utama kelompok sosial. Nah, apabila salah satu di antara 6 tadi tidak ada dalam suatu kelompok sosial itu, maka kelompoknya kemungkinan tidak akan berjalan seperti itu. Jadi, apabila dikatakan kelompok sosial, apabila memenuhi karakteristik utama yang telah tadi disebutkan. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di video pembelajaran selanjutnya mengenai hakikat interaksi sosial, kemudian tindakan sosial, kemudian sosialisasi dan hubungan-hubungan lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.